Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianda Safira dengan NIM F1D0190079. Di sini saya akan menjelaskan 3 sorting yang ada. Yang pertama, ada cell sort. Cell sort merupakan salah satu algoritma dalam melakukan sorting atau pengurutan data angka. Tekniknya dengan melakukan perbandingan angka pada dua posisi dengan jarak tertentu. Jarak di sini diartikan jarak posisi antara dua bilangan yang ingin dibandingkan. Di sini pertama ada class node. Di dalam class node terdapat tipe data integer untuk mendeklarasikan variabel data. Dan variabel next pada class node berfungsi sebagai pointer untuk menunjuk data. Terdapat sebuah konstruktor dengan parameter integer data, dan di dalamnya terdapat this.data sama dengan data yang digunakan untuk membedakan mana data yang ada di variabel dan data yang ada di parameter sebagai penanda pada data. Kemudian di sini ada kelas cell. Di dalamnya terdapat metode untuk memproses data dengan menggunakan metode cell sort. Di dalam kelas ini saya mendeklarasikan head dan tail pada kelas node. Selanjutnya ada metode void add integer data yang berfungsi untuk memasukkan nilai atau data. Selanjutnya, di dalamnya terdapat objek penambahan objek baru pada kelas node sebagai penanda kelas data. Lalu terdapat perulangan if, di mana syarat kondisinya jika head sama dengan 0. Maka dia akan menjalankan script head dan tail sama dengan baru. Jika kondisi if tidak terpenuhi, maka dia akan langsung menjalankan kondisi else, yang di dalamnya terdapat tail.next sama dengan baru, yang maksudnya adalah pointer next yang berada pada tail yang menunjukkan data selanjutnya diisi oleh nilai baru. Maka tail akan diisi dengan nilai baru. Selanjutnya ada metode void cell sort. Di dalamnya ada inisialisasi variabel baru 1 sama dengan head. Dan ada variabel baru 2 sama dengan head.next. Dan mendeklarasikan variabel temp dengan tipe data integer. Selanjutnya terdapat sebuah perulangan while, di mana syarat selama baru 1 tidak sama dengan 0, maka dia akan menjalankan script baru 2 sama dengan baru 1.next, yang artinya pointer next yang ada di baru 1 yang menunjuk ke data selanjutnya akan mengisi nilai dari baru 2. Selanjutnya terdapat perulangan while dengan syarat perulangan while dengan syarat selama baru 2 tidak sama dengan 0, maka dia akan menjalankan perulangan if yang terdapat syarat jika pointer data yang ada di baru 1 lebih kecil dari pointer data yang ada di baru 2. Di dalamnya terdapat inisialisasi variabel temp sebagai variabel bantu dengan nilai pointer pada data di baru 1. Selanjutnya, nilai pointer data yang ada di nilai baru 1 akan diisi oleh pointer data yang berada di baru 2. Selanjutnya, nilai pointer data yang ada pada baru 2 berisi sebagai nilai temp berisi dengan nilai temp, maka jika kondisi tersebut terpenuhi, maka nilai baru 2 akan diisi oleh nilai pointer next pada baru 2 yang menunjuk ke data selanjutnya. Selanjutnya, nilai pada baru 1 diisi oleh nilai pointer next pada data baru 1 yang menunjuk ke data selanjutnya. Kemudian terdapat metode show.
yang berfungsi untuk menampilkan data yang di dalamnya terdapat sebuah variabel baru dengan nama char yang berisi nilai head, dan terdapat perulangan while dengan syarat selama nilai char tidak sama dengan 0. Maka akan mengeprint nilai pointer pada data yang ada pada char. Selanjutnya, jika terpenuhi akan meneruskan nilai char diisi oleh nilai pada pointer next yang ada di char menunjuk ke data selanjutnya. Kemudian ada kelas main class. Di sini, kelas main sebagai kelas utama untuk memproses sebuah metode-metode yang ada pada kelas cell sort. Di sini saya akan membuat objek baru pada kelas cell sort dengan cell sorting. Selanjutnya di sini, sel yang berfungsi sebagai pointer untuk metode add untuk masukkan data. Di sini terdapat data angka sebelum diurutkan. Selanjutnya cell sort.add berfungsi untuk menunjuk metode show untuk menampilkan datanya. Selanjutnya cell sort berfungsi untuk menunjukkan metode cell sort, lalu masukkan angka yang dicari dan selanjutnya menampilkan outputnya. Jadi kita coba run. Jadi di sini ada data angka sebelum diurutkan 1, 8, 2, 10, 3, dan setelah diurutkan jadi min 3, 1, min 8, min 2, dan min 10. Itu buat cell sort. Selanjutnya kita akan ke sorting yang kedua, ada radix sort. Di sini sama, ada kelas node, di dalamnya terdapat inisialisasi variabel data dengan tipe data integer dan pendeklarasian pointer next dan pref. Dan terdapat pembentukan konstruktor dengan parameter integer data dan this.data sama dengan data berfungsi untuk menyimpan nilai dari variabel data. Di sini ada radix sort. Di dalam ada public class radix. Di dalam public class radix ada pendeklarasian pointer head dan tail, dan ada inisialisasi variabel dari size. Di sini ada public void add integer data. Di dalamnya ada di dalam public void add terdapat penambahan objek baru, node baru sama dengan new node data. Dan ada perulangan if di mana jika head sama dengan 0, maka head akan disimpan di dalam tail dan di dalam variabel objek baru. Head dan tail akan disimpan di objek baru. Dan jika kondisi if tidak terpenuhi, maka akan masuk ke perulangan else, di mana tail.next sama dengan baru berfungsi untuk menyimpan nilai dari variabel baru. Dan ada baru.pref di mana berfungsi untuk menyimpan variabel tail. Jadi tail sama dengan baru. Kemudian jika terpenuhi, maka size-nya akan bertambah. Kemudian ada public void display yang berfungsi untuk menampilkan data. Di sini ada penambahan objek not n sama dengan head, dan ada perulangan while di mana jika n tidak sama dengan 0, maka dia akan akan menampilkan data. Dan n sama dengan n.next, yaitu untuk berfungsi untuk menyimpan variabel n. Kemudian ada public void sort integer bagi. Ada perulangan for integer i sama dengan i lebih kecil dari sama dengan size-nya i++. Dan ada penambahan dan ada pendeklarasian variabel temp 1, pendeklarasian temp untuk mengisi
menginisialisasikan variabel temp1 pada kelas node dengan isinya head, dan ada inisialisasi temp2 dengan tipe data node yang di dalamnya ada temp1.next. Ada perulangan for di mana jika integer j sama dengan 1, j lebih kecil pada size j++, maka temp1 sama dengan, dan maka next ini akan disimpan di temp1. Begitu juga dengan temp2. Dan ada juga if temp1.data modulo bagi lebih besar daripada temp2 data modulo bagi. Integer temp sama dengan temp1.data. temp1.data sama dengan temp2.data dan akan tersimpan di temp2.data sama dengan temp. Kemudian ada public void radix, ada penginisialisasi digit dengan tipe data integer, digit sama dengan 0, bagi sama dengan 1. Kemudian ada pointer head, not check sama dengan head, dan ada inisialisasi variable temp dengan tipe data integer sama dengan 0. Ada perulangan while di mana check tidak sama dengan 0, maka if check.data lebih besar dari temp, dan temp sama dengan check.data untuk menyimpan variabel data, dan check sama dengan check.next. Ada perulangan while di mana temp lebih besar daripada 0, maka temp sama dengan temp dibagi 10, maka digitnya akan bertambah. While digit lebih besar pada 0, bagi sama dengan bagi dikali 10, sort bagi, dan akan display digit min. Di sini ada main class-nya, di mana terdapat penambahan objek baru, yaitu list, untuk list. Di sini ada list.add 170, list.add 45, dan seterusnya. Dan sistem out print in linked list before sorting. Maka list akan di display. Sistem out print in linked list after sorting. List radix sort untuk menunjuk ke fungsi radix sort yang tadi. Kita coba run. Kemudian di sini ada quick sort, sama seperti tadi, ada kelas node, dan ada pendeklarasian data menggunakan tipe dengan menggunakan tipe data integer, dan ada node next pref merupakan pendeklarasian pointer next dan pref,
Dan ada pembuatan konstruktor dengan parameter integer data. Dan this.data dan data ini fungsi untuk menyimpan nilai dari variabel data. Ada kelas quick. Ada di dalam public class quick terdapat pembuatan konstruktor head dan tail. Ada void add, di dalamnya ada dengan integer data. Ada penambahan objek baru, node baru sama dengan new node data. Ada pengulangan if, di mana jika head sama dengan 0, maka yang artinya nilai dari head itu sama dengan tail sama dengan baru. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan masuk ke pengulangan else, di mana pointer next dari atau milik tail dipindah ke node baru. Kemudian ada baru .pref sama dengan tail, artinya pointer pref dari atau milik baru itu dipindah dan dihubungkan ke tail. Artinya node sudah masuk ke dalam linked list dan node baru. Kemudian ada void display. Not n sama dengan head. Ada pengulangan while di mana n tidak sama dengan 0. Kemudian ada kelas public node partisi. Pembuatan konstruktor dengan memasukkan node start dan node end ke dalam parameter. Kemudian ada node i sama dengan star pref untuk penginisialisasi variabel i menjadi sama dengan star.pref, di mana star.pref adalah pointer pref milik node star yang menunjuk ke node sebelumnya, sebelum star. Ada pengulangan for, di mana node j sama dengan star, j tidak sama dengan n, j sama dengan j, artinya terdapat sebuah perulangan dengan awalan j star dengan syarat perulangan yaitu j tidak sama dengan nilai dari n, maka akan melakukan langkah j sama j.next. Kemudian ada pengulangan if, terdapat di mana jika j adalah data atau nilai dari j lebih kecil dari pivot, maka akan mengeksekusi statement di dalamnya. Ada if sama dengan i sama dengan 0, terdapat kondisi if lagi di mana jika i sama dengan 0, maka akan mengeksekusi i sama dengan star, di mana nilai star disimpan ke variabel i. Ada pengulangan else, di mana jika i tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke kondisi else, di mana di dalamnya terdapat i sama dengan i.next. Maksudnya nilai i akan bergeser. Kenapa bergeser? Karena i tidak sama dengan 0. Kemudian ada integer temp sama dengan i.data, i.data, j.data. Kemudian ada kondisi if dan else, di sini akan dieksekusi nilai j sama dengan nilai n. Sama jika if sama dengan 0, i sama dengan star, jika tidak terpenuhi maka i sama dengan i.next. Kemudian ada return i untuk mengembalikan nilai i. Kemudian ada public void quicksort yang di dalamnya terdapat pengulangan if, di mana n tidak sama dengan 0 dan star tidak sama dengan n, dan star juga tidak sama dengan n.next. Kemudian ada node temp sama dengan partisi star n. Temp ini di sini fungsi untuk dapetin pivotnya.
Kemudian ada quick sort, start, temp, ini fungsinya untuk ngurutin data di sebelah kiri atau data di sebelah kecil pivot. Kemudian ada quick sort, ini fungsinya buat ngurutin data di sebelah kanan atau data yang lebih besar daripada pivot. Pada main kelasnya, di sini ada pembuatan objek baru list. Ada node n sama dengan list head, ada pengulangan while, perluan untuk memindahkan node n ke akhir list. Ada n sama dengan n.next, system out. Ini kan mencetak data awal dan dia akan menuju ke display dan data setelah diurutkan. Kita run. Data awalnya 30342005 jadi 34523030. Sekian penjelasan dari saya, maaf jika ada salah. Maaf jika ada salah dan semoga yang bermanfaat buat kalian, buat yang nonton. Terima kasih.